Halo Soliders, saya Jody Fauzi Prasmi selaku Ketua Umum KSPTP periode 2023-2024. Saya Ahmad Gifari Mulyasana selaku Wakil Ketua Umum 1. Saya David Rizky Padilla selaku Wakil Ketua Umum 2. KSPTP merupakan salah satu KM keprofesian yang ada di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. KSPTP berfokus kepada komoditas ternak perah. KSPTP memiliki visi dan juga misi. Visinya mewujudkan UKM KSPTP sebagai organisasi yang berintegritas dan mewujudkan anggotanya menjadi anggota yang solutif, responsif, dan juga aktif. Selanjutnya ada misi. Misi yang pertama yaitu terus menjaga konsentrasi anggota KSPTP. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa tanggung jawab demi terciptanya lingkungan yang nyaman. Hai, kami dari Sekretaris. Saya Maria, saya Fitria, saya Al-Zahra. Sekretaris secara umum adalah seseorang yang mengatur dan memelihara pekerjaan kesekretariatan. Sekretaris mempunyai tugasnya masing-masing, di antaranya 1. Menyusun dan mengumpulkan KAK dari seluruh program kerja dari setiap divisi, lalu mengunggahnya di SIAP. 2. Membuat proposal induk yang berisikan seluruh program kerja dari setiap divisi. 3. Merekap surat masuk, surat keluar, data anggota pengurus, dan data anggota muda. 4. Melakukan notulensi di setiap rapat, lalu membagikannya. 5. Menyusun LPJ dari seluruh program kerja divisi, lalu mengunggahnya di SIAP. Demikian sekretaris menjalankan tugasnya. Dadah! Halo Sobat Soliders, kenalin saya Naura, saya Nabila, saya Belva. Kita bertiga ditugaskan sebagai bendahara KSPTP. Kita mau ngasih tahu nih tugas bendahara KSPTP yaitu yang pertama ada rekapitulasi dana, yang kedua ada dana awal pengurus dan uang kas, yang ketiga ada pencairan dana siap, dan yang keempat ada RAB. Kami berperan dalam mensejahterakan kelancaran dana-dana semua proker divisi di KSPTP. Jadi jangan lupa bayar uang kas ya. Halo Soliders, perkenalkan saya Najma Rika sebagai Kepala Bidang PKO. Saya Gina Sabira Zahida sebagai Wakil Kepala Bidang PKO. Bidang PKO sendiri merupakan akronim dari Bidang Pengembangan Kaderisasi dan Organisasi. Kami mengkoordinir langsung dua divisi yang di bawahnya, ada Divisi Hubungan Internal serta Divisi Kaderisasi. Kami bertugas untuk membuat matriks kepada Divisi Hubungan Internal dan Divisi Kaderisasi. Serta kami membantu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dalam mengambil keputusan serta kebijakan. Halo Soliders, perkenalkan saya Mariza Valda, Ketua Divisi Hubungan Internal. Saya Pupi Dianpuri, Wakil Ketua Divisi Hubungan Internal. Divisi Hubungan Internal bertanggung jawab menjaga internalisasi dan harmonisasi kekeluargaan organisasi KSPTP Dengan cara menjalankan program kerja yang dapat mempererat hubungan dan meningkatkan solidaritas internal KSPTP. Program kerja hubungan internal yaitu pendampingan, apresiasi, PDKT, KSPTP mendengar, KSPTP ulang tahun, dan Fahrenheit. Saya Hairi Radifa Aditya sebagai Ketua Divisi Kaderisasi. Saya Widya Ayu Pramestia sebagai Wakil Ketua Divisi Kaderisasi. Divisi Kaderisasi adalah divisi yang bertanggung jawab atas regenerasi UKM KSPTP pada periode yang akan datang. Divisi Kaderisasi memiliki berbagai program kerja. Yang pertama ada Project of Action, lalu ada KSPTP Next Level, Fit and Proper Test, Upgrading, dan juga Pola Bina. Halo Soliders, saya Hariman Gunawan sebagai Kepala Bidang Keprofesian. Saya Sudah Rahayu selaku Kepala Bidang Keprofesian. Di bidang keprofesian ini, kami bertugas mengkoordinir langsung
tiap divisi yang ada di dalam keprofesian dan menyampaikan segala aspek, aspirasi, konsep, dan gagasan para ketua umum dan wakil ketua umum. Selain itu, kami juga membantu ketua umum dan wakil ketua umum dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Di bidang keprofesian, ada 4 divisi solidar: pemeliharaan, kewirausahaan, pengolahan susu, dan pengolahan limbah dan tanaman pangan. And this is keprofesian. This is keprofesian. Mau beli coklatnya? Boleh Kak. Makasih banyak. Halo semuanya, saya Syifa sebagai Ketua Divisi Kewirausahaan. Dan saya Widya sebagai Wakil Ketua Divisi Kewirausahaan. Nah, divisi kewirausahaan adalah divisi yang bergerak di bidang berwirausaha, terutama untuk menjual produk KSPTP. Selain itu, divisi kewirausahaan juga bisa melatih skill entrepreneur dan kreativitas para anggota KSPTP. Nah, di divisi kewirausahaan sendiri terdapat 3 program kerja. Yang pertama itu ada Hostinku, selanjutnya ada Seminar Pencerdasan Kewirausahaan, dan yang terakhir ada Merchandise. Nah, jangan lupa untuk follow IG Hostinku. Dadah, see you! Halo, kami dari Divisi Pemeliharaan. Saya Rizky Sandrabani sebagai Ketua Divisi Pemeliharaan dan Saya Kasila Tati sebagai Wakil Ketua Divisi Pemeliharaan. Divisi Pemeliharaan adalah divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberlangsungan pemeliharaan, kenyamanan, dan fasilitas yang ada di kandang. Divisi Pemeliharaan juga bertanggung jawab memberikan pencerdasan kepada anggota KSPTP mengenai pemeliharaan yang ada di kandang KSPTP. Divisi Pemeliharaan memiliki 3 program kerja. Yang pertama, bakti kandang. Yang kedua, piket kandang. Yang ketiga, pencerdasan. Sekian dari pemeliharaan. Jangan lupa piket ya, hei, jangan lupa. Halo Soliders, perkenalkan saya Bonifasius Rasud sebagai Ketua Divisi Pengolahan Limbah dan Tanaman Pakan Ternak. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Fatur Rahman sebagai Wakil Ketua Divisi Pengolahan Limbah dan Tanaman Pakan. Nah, di divisi kami bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi pengolahan limbah dan tanaman pakan di Laboratorium Ternak Perah KSPTP. Di divisi limpak ini ada 5 proker. Yang pertama ada biogas dan juga vermikompos untuk pengolahan limbahnya, dan juga ada berkebun dan juga membuat silase untuk pengolahan pakannya. Kami juga tidak lupa membuat pencerdasan untuk anggota KSPTP di tahun ini. Jadi, dadah. Hai Soliders, saya Aura sebagai Ketua Divisi Pengolahan Susu. Dan saya Haris sebagai Wakil Ketua Divisi Pengolahan Susu. Jadi divisi ini tuh merupakan salah satu bagian dari KSPTP yang tugasnya itu mengolah susu segar menjadi suatu produk yang memiliki manfaat dan nilai jual. Selain itu, divisi kami memiliki 5 program kerja. Yang pertama, Urihosenku, yang kedua, Growing Up, yang ketiga, Milk Increase, yang keempat, Milkologi, dan yang kelima ada Ghost to School. Kami, Divisi Pengolahan Susu, akan memastikan bahwa semua produk olahan susu yang dihasilkan itu bermanfaat dan tentunya berkualitas tinggi. Kang Ece, kami dari bidang Medkominfo. Saya Muhammad Raffi Mansyah selaku Kepala Bidang Medkominfo. Saya Sally Wijayanti sebagai Wakil Kepala Bidang Medkominfo. Kami bertugas mengawasi program kerja yang ada di bawah naungan bidang Medkominfo, yaitu media informasi, hubungan eksternal, serta literasi pengembangan. Inilah kami, bidang Medkominfo. Halo semuanya, saya Gali selaku Ketua Divisi Literasi dan Pengembangan. Dan saya Hadifa sebagai Wakil Ketua Divisi Literasi dan Pengembangan.
Divisi Literasi dan Pengembangan adalah divisi yang bertanggung jawab untuk mewadahi kegiatan penalaran melalui program pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Nah, Litbang sendiri memiliki 4 program nih. Yang pertama ada magang, yang kedua ada essay competition, yang ketiga ada seminar isu peternakan, yang keempat ada Litbang update nih. See you! Halo, kita dari Hubungan Eksternal. Saya Zahra Safa sebagai Ketua Divisi Hubungan Eksternal. Saya Farhanah Tias Ramadan sebagai Wakil Ketua Divisi Hubungan Eksternal. Divisi Hubungan Eksternal adalah divisi yang menghubungkan pihak KSPTP dengan pihak eksternal. Nah, di sini juga ada 3 proker. Yang pertama, Work Meet Day. Yang kedua ada Company Visit. Dan yang terakhir ada Studi Banding. Halo, Divisi Media Informasi di sini. Saya Nindya Rahmaulia sebagai Ketua Divisi Media Informasi. Saya Diandra Arciana Zahra Gunawan sebagai Wakil Ketua Divisi Media Informasi. Divisi ini super penting karena mereka yang bikin kita selalu update dan tahu semua kegiatan di KSPTP. Dan kita memiliki beberapa program kerja, yaitu yang pertama ada Pakon Komunikasi atau Pakon, dan yang kedua ada Media Sosial Content Pillar atau Mesopia. Yang ketiga ada buku akhir tahun, dan yang terakhir ada Company Profile.